Dari berbagai istilah viral yang muncul belakangan ini, ghosting adalah salah satu yang paling populer. Apakah kalian sudah tahu ghosting itu apa? Eits, hati-hati. Kalau ngasal aja pakai istilah ghosting sampai-sampai menggunakannya dalam konteks yang kurang tepat, kamu malah akan membuat diri kamu lelucon. Yuk kita cari tahu dulu, apa itu ngeghosting. Karena istilah ghosting itu berasal dari bahasa Inggris, kita cari tahu dulu apa itu ngeghosting menurut Oxford English Dictionary. Nah, pengertian ghosting menurut kamus ini adalah the practice of ending a personal relationship with someone by suddenly and without explanation, withdrawing from all communication. Kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia, kurang lebih pengertian ghosting adalah mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Istilah viral ini mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja, tak terlihat seperti hantu, ghost. Istilah ghosting paling sering kita jumpai dalam konteks hubungan romantis, walaupun sebenarnya ghosting dapat terjadi dalam berbagai jenis hubungan interpersonal yang lain. Namun ghosting yang terjadi dalam hubungan yang dilandasi rasa kasih sayang begitu kuat tentu berdampak psikologis lebih besar. Lantas, kenapa orang yang kita sayangi segitu teganya ngeghosting? Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya pemutusan komunikasi secara mendadak atau ghosting. Boleh jadi, seseorang melakukan ghosting dan menggantung hubungan karena tak ingin menyakiti perasaan pihak lain, sulit mengomunikasikan keinginannya untuk mengakhiri hubungan, tak mau berkomitmen, merasa tak nyaman dengan situasi yang sedang dialami, merasa tak ada lagi yang perlu dibahas, menemukan orang lain yang lebih menarik, memiliki masalah psikologis, terlalu sibuk, dan lain sebagainya. Pemutusan komunikasi dengan cara tiba-tiba menghilang membuat beberapa orang nyaman melakukannya. Mereka tak harus berurusan dengan apa yang dirasakan orang lain dan tak perlu memberikan penjelasan yang belum tentu diterima. Mereka dapat meninggalkan sebuah hubungan dengan cepat dan mudah tanpa drama. Seseorang yang di-ghosting bisa kehilangan kepercayaan diri dan menjadi insecure karena merasa ditolak dan tak dihargai. Tak jarang mereka menyalahkan diri sendiri atas menghilangnya pihak lain. Rasa kesepian dan sedih pada awalnya bahkan bisa berkembang hingga menjadi depresi dan frustrasi. Pastinya, amatlah wajar jika seseorang yang di-ghosting merasa sakit hati. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan saat kita di-ghosting? Berusaha menerima keadaan dengan ikhlas. Memang tak mudah, sobat. Tapi semakin kita bertanya-tanya kenapa kita di-ghosting, semakin rumit saja kondisi psikis kita. Teguhkan hati untuk tidak terus-menerus mencari tahu keadaannya. Berhati-hatilah mengarahkan jempolmu saat menjelajah media sosial agar tidak terobsesi dan semakin sakit hati. Or else, stop using social media altogether. Tak perlu menghubungi teman-temannya. Just stop stalking. Curhat boleh, kalau itu membuat hatimu terasa lebih ringan, tapi curhat pada orang yang terpercaya, ya. Jangan curhat ke media sosial. Tak perlu menyalahkan diri sendiri. Everyone is responsible for their own action. Ketika seseorang memilih untuk ghosting, ia sadar sepenuhnya atas tindakannya itu, kok. Cobalah rutinitas atau kesibukan baru. Yakinlah bahwa kita akan baik-baik saja. Semua rasa tak nyaman itu akan berlalu. Jika suatu saat bertemu dengan seseorang yang pernah ngeghosting, kita tak perlu bersikap kasar ataupun konyol. Tetap bersikap sopan saja tanpa terbawa arus untuk menjalin hubungan dekat lagi karena potensi terulangnya ghosting.